Hai sahabat jiwa peternak muda, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kolam merupakan media utama dalam usaha budidaya belut. Tidak jarang banyak pembudidaya yang gagal karena faktor kolam yang kurang baik dan tidak membuat nyaman belut yang akan kita budidayakan. Nah, di video kali ini kita akan mengupas tuntas jenis-jenis kolam dan berapa sih modal yang diperlukan dalam pembuatan kolam pada usaha budidaya belut. Langsung saja kita bahas. Yang pertama adalah kolam semen. Dalam usaha budidaya belut, kolam semen merupakan kolam yang sangat direkomendasikan karena sifat belut yang suka dengan mencari lubang dan celah yang membuat kolam semen menjadi kolam yang tahan akan itu. Kira-kira berapa sih modal yang diperlukan dalam pembuatan kolam semen ini? Nah, untuk membuat kolam dengan ukuran 3x4 x 1, kita setidaknya membutuhkan modal Rp1.200.000. Dengan perhitungan, yang pertama adalah pembelian batu pasir 1 trip 300.000, pembelian semen 4 sak, batu bata 500 biji 250.000, dan ongkos tukang 400.000. Sehingga total modal yang dibutuhkan dalam pembuatan kolam 3x4 x 1 itu adalah Rp1.200.000. Angka ini cukup besar untuk kita yang mau memulai. Itu adalah perhitungan untuk pembuatan kolam berbahan baku semen. Selanjutnya kita akan membahas tentang kolam yang terbuat dari terpal. Yang kedua, sahabat, kolam terpal merupakan alternatif yang low budget untuk kita yang ingin memulai usaha budidaya belut. Sahabat hanya perlu menyiapkan modal Rp400.000 saja untuk ukuran kolam 3x4 x 1 dengan perhitungan sebagai berikut. Yang pertama, pembelian terpal ukuran 6x8. Kenapa 6x8? Karena kita akan menginginkan ukuran yang 3x4. Harga terpal dengan ukuran 6x8 itu umumnya adalah Rp150.000 sampai Rp190.000 atau Rp200.000. Tergantung kita belinya di online atau di offline ya teman-teman ya. Yang kedua adalah pembelian bambu 10 batang. Kita pakai pagar atau penyangganya terbuat dari bambu dengan harga asumsi satu batang bambu itu 5.000 sehingga 50.000 total untuk pembelian bambu. Yang ketiga adalah pembelian kayu tiang 4 batang. 4 batang itu sudah cukup memberikan penyangga sebanyak 12 batang ya sahabat ya. 12 tiang dengan ukuran 1 meter dengan kedalaman sekitar 80, tergantung konsep yang mau kita buat. Itu dengan harga satu batang kayu tiang itu adalah 30.000 sehingga 120.000. Dan yang keempat, paku serta dan yang lain-lain itu asumsinya 80.000. Sehingga kolam dengan ukuran 3x4 x 1 hanya memakan biaya 400.000 saja dengan asumsi ongkos tukang diambil alih oleh sahabat. Saya rasa untuk pembuatan kolam terpal kita semua pasti bisa karena cukup mudah. Kita hanya menyiapkan penyangga dan terpal itu akan sendirinya akan mengikuti penyangga yang kita buat. Selanjutnya yang ketiga adalah kolam drum. Sahabat, kolam drum adalah alternatif kolam yang agak rentan ya, karena kenapa? Kolam drum kita harus rutin menjaga kualitas lumpur atau media air yang ada di dalam kolam. Jika tidak, maka bisa menyebabkan kematian massal untuk belut yang kita budidayakan. Untuk memulai budidaya dengan kolam drum, sahabat cukup mengeluarkan uang sebesar 200.000 saja. Itu untuk satu kolam drum.
Sahabat hanya membeli drum dan dilobangi bagian samping untuk pintu akses kolam dan ditambahkan media yang kita inginkan, baik itu media lumpur ataupun media lain, media kompos atau sampah serta air kita bisa menggunakannya. Dan yang terakhir adalah kolam tanah. Biasanya kolam tanah ini digunakan oleh para petani yang ingin integrasi dengan budidaya belut, baik itu berupa sawah ataupun jenis sayur-sayuran yang bisa dimanfaatkan dan diintegrasikan untuk budidaya belut ini. Kolam tanah ini bisa berupa lahan persawahan atau kebun pertanian lain yang bisa diatur tingkat masuk dan keluar air sehingga bisa ditabur benih belut di dalam lahan ini dengan diintegrasikan dengan pertanian, sehingga dalam waktu atau jangka waktu tertentu kita bisa memanen belut yang kita tabur dalam wilayah kawasan pertanian atau persawahan yang kita gunakan. Itu adalah yang terakhir adalah kolam tanah. Jadi budget yang paling rendah adalah kolam tanah, karena integrasi yang baik itu adalah integrasi yang saling menguntungkan. Saya rasa untuk belut itu tidak akan terlalu mengganggu produktivitas pertanian yang kita gunakan. Bahkan itu dapat meningkatkan kesuburan tanah. Itu dia 4 rekomendasi jenis kolam dan rentan biaya yang kita gunakan dalam pembuatan kolam ini. Teman-teman bebas memilih dan menggunakan jenis kolam yang mana. Semoga video ini bermanfaat.